Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Putu Devi Pranyani dengan NIM 19130410002 dari kelas 4A Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil praktikum efisiensi metabolisme pada hewan vertebrata maupun invertebrata. Adapun tujuan praktikum kali ini yaitu yang pertama, untuk memahami metode penentuan efisiensi metabolisme hewan melalui pengukuran morfometri dan perbandingan berat badan hewan secara deskriptif. Yang kedua, untuk dapat mengukur tingkat efisiensi metabolisme hewan vertebrata ataupun invertebrata dengan berbagai variasi faktor eksternal. Metabolisme adalah keseluruhan proses reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup. Adapun proses-proses dalam metabolisme dapat dibedakan menjadi dua, yaitu katabolisme dan anabolisme. Katabolisme merupakan proses pemecahan senyawa-senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana dengan membebaskan energi yang tersedia untuk berbagai aktivitas organisme. Sementara itu, anabolisme merupakan proses penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks dengan menggunakan energi yang dibebaskan dari katabolisme. Proses metabolisme ini sangat penting untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam tubuh makhluk hidup dan untuk memelihara kestabilan homeostatis kimiawi dalam tubuh hewan. Metabolisme memiliki 3 fungsi spesifik. Yang pertama, untuk memperoleh energi kimiawi dari degradasi sari makanan yang kaya energi dari lingkungan ataupun dari energi solar. Yang kedua, untuk menggabungkan unit-unit pembangun ini menjadi protein, asam nukleat, lipida, polisakarida, dan komponen sel lainnya. Dan yang terakhir, untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan dalam fungsi khusus sel. Hal ini menunjukkan bahwa hasil metabolisme akan berperan terhadap pertumbuhan makhluk hidup, yaitu pertambahan tinggi maupun pertambahan besar. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan dalam proses praktikum ini, yang pertama, alat berupa 2 buah kandang ayam beserta tempat air dan tempat makanan. Yang kedua ada penggaris, yang ketiga ada tali, yang keempat ada sendok makan, yang kelima ada kantung plastik, yang keenam ada alat tulis, dan yang ketujuh ada timbangan sederhana yang dirancang sendiri seperti pada gambar. Bahan yang dibutuhkan, yang pertama ada 6 ekor anak ayam yang dibagi menjadi 2 kelompok. Yang kedua, makanan ayam berupa jagung giling dan juga konsentrat. Dan yang ketiga, air. Adapun prosedur kerjanya, yang pertama sediakanlah 6 ekor anak ayam. Kemudian bagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B, di mana masing-masing kelompok berisi 3 anak ayam. Lalu letakkan setiap kelompok pada kandang yang berbeda. Kemudian berilah makanan yang berbeda pada kedua kelompok anak ayam, namun dengan takaran dan frekuensi yang sama. Kelompok A diberi makan jagung yang telah dihancurkan sebanyak 2 sendok makan 2 kali dalam sehari. Sedangkan kelompok B diberi makan konsentrat atau pakan khusus ayam sebanyak 2 sendok makan 2 kali dalam sehari. Jangan lupa, sediakanlah air untuk minum di setiap kandang ayam. Lakukanlah pengukuran morfometri meliputi pengukuran panjang total dan lingkar tubuh pada setiap anak ayam. Proses pengukuran dapat dilakukan dengan bantuan tali, kemudian tali yang telah digunakan mengukur panjang dan lebar anak ayam diukur dengan menggunakan penggaris untuk mengetahui panjangnya. Untuk mengetahui perbandingan berat hewan coba, kedua kelompok masing-masing dimasukkan ke dalam kantong plastik yang sudah diberi label, kemudian ditimbang dengan timbangan sederhana yang telah dirancang sendiri untuk mengetahui berat anak ayam secara deskriptif atau kualitatif, hanya untuk membandingkan mana yang lebih berat. Kemudian lakukanlah pengukuran setiap minggu, yaitu setiap 7 hari sekali dalam kurun waktu pengamatan selama 2 minggu. Catatlah hasil pengamatan dalam laporan pengamatan dan dokumentasikan proses pelaksanaannya. Selanjutnya, mari kita lihat hasil dan pembahasan. Berikut ini merupakan tabel hasil pengamatan.
Ini merupakan tabel 1, yaitu tabel hasil pengukuran sebelum anak ayam diberi makanan atau sebelum treatment. Berikutnya adalah tabel 2, yaitu tabel hasil pengukuran setelah pemberian pakan selama 7 hari. Dan ini adalah tabel ketiga yang menunjukkan hasil pengukuran setelah pemberian makanan selama 14 hari. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, diketahui bahwa setiap minggu anak ayam mengalami pertumbuhan yang ditandai dengan adanya pertambahan panjang tubuh dan lingkar tubuh. Dari rata-rata yang diperoleh dalam pengukuran setiap kelompok, dapat dilihat bahwa pada ketiga tabel, angka untuk kelompok yang diberi makanan konsentrat lebih tinggi dibandingkan kelompok yang diberi makanan jagung. Namun, selisih rata-rata panjang dan lingkar tubuh kedua kelompok tidak terlalu jauh, baik yang diukur setelah seminggu atau 7 hari maupun yang diukur setelah 2 minggu atau 14 hari. Berdasarkan hasil perbandingan berat badan yang dilakukan dengan cara menimbang melalui timbangan sederhana, diperoleh hasil bahwa kelompok B yang diberi makan konsentrat lebih berat dibandingkan kelompok A yang diberi makanan jagung. Makanan yang diberikan kepada anak ayam akan dicerna di dalam tubuh anak ayam oleh organ pencernaan ataupun enzim-enzim pencernaannya. Setelah dicerna, senyawa-senyawa yang terdapat pada makanan tersebut akan dipecah menjadi senyawa yang berukuran lebih kecil agar lebih mudah diserap oleh tubuh dan dimanfaatkan untuk menghasilkan energi serta memenuhi kebutuhan nutrisi. Selain pemecahan, senyawa yang terkandung di dalam makanan juga akan disusun menjadi senyawa kompleks yang akan bermanfaat dalam membentuk dan membangun biomolekul yang diperlukan dalam fungsi sel. Anak ayam yang diberi makanan konsentrat dapat tumbuh lebih besar dan lebih panjang daripada anak ayam yang diberi makan jagung dikarenakan konsentrat dapat diserap lebih baik dibandingkan jagung, sehingga pertumbuhan ayam lebih cepat. Tekstur konsentrat yang lebih mudah dilunakkan, terutama ketika terkena air, akan mempermudah konsentrat untuk dicerna. Selain itu, pakan ayam berupa konsentrat memiliki berbagai kandungan makronutrien seperti protein, lemak, dan serat yang sangat baik untuk pertumbuhan ayam. Sementara itu, makanan berupa jagung kandungannya lebih sedikit dibandingkan konsentrat. Jagung memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi, namun jagung hanya mengandung protein nabati saja. Tekstur jagung juga lebih keras dan lebih berserat dibandingkan konsentrat. Hal ini juga bisa menyebabkan proses untuk mencerna jagung lebih lama, sehingga proses metabolisme untuk memecah senyawa di dalamnya juga membutuhkan waktu yang lebih lama. Jadi, anak ayam yang diberi pakan konsentrat bisa tumbuh lebih cepat dibandingkan anak ayam yang diberi pakan jagung karena efisiensi metabolismenya lebih optimal. Anak ayam dapat tumbuh dengan baik apabila metabolisme di dalam tubuhnya dapat memproses senyawa dalam makanan mereka yang dengan baik sehingga nutrisi dapat diserap secara maksimal oleh tubuh. Adapun kesimpulan dari praktikum ini, yang pertama, metabolisme merupakan suatu proses fisiologi berupa reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup, baik berupa penyusunan senyawa sederhana menjadi senyawa kompleks atau anabolisme, maupun pemecahan senyawa kompleks menjadi senyawa sederhana atau katabolisme. Yang kedua, metabolisme berperan penting dalam pembentukan energi. Namun, reaksi ini juga sangat penting dalam proses pertumbuhan karena senyawa yang terkandung di dalam makanan hanya bisa diserap dan dimanfaatkan apabila sudah melalui proses metabolisme di dalam tubuh. Yang ketiga, proses metabolisme akan mempengaruhi pertumbuhan hewan di mana semakin tinggi efisiensi metabolisme di dalam tubuh, maka pemanfaatan senyawa atau nutrisi dalam makanan yang dikonsumsi akan semakin optimal, sehingga kebutuhan nutrisi dalam tubuh akan tercukupi. Apabila nutrisi tercukupi, maka pertumbuhan akan berlangsung dengan baik. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan. Terima kasih.